Shalom saudara-saudara. Shalom. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya setiap hari kami hari Rabu kita mau datang ke tempat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah bersama kami. Kami tahu Tuhan, kami datang di tempat ini. Engkaulah Allah yang besar. Kami mau menyembah Engkau. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Kita akan membawakan lagu Ku Bawa Hidupku Sekarang. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan, di mezbah
Biar Engkau Tuhan memberkati kami satu persatu. Dan juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kalau mereka Tuhan dalam keadaan sakit, kami berdoa Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kalau mereka Tuhan dalam pekerjaan, Tuhanlah yang menyertai mereka. Kalau mereka masih berjalan, Tuhan percepatkan langkah mereka, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan berikan satu persatu salam-salaman. Terima kasih Tuhan. Kita akan melanjutkan kebaktian kita dengan bernyanyi Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan bernyanyi.
izinkan Engkau bekerja di antara kami, menguasai hati dan pikiran kami, terlebih kendalikan ruangan ini oleh kuasa dari Yesus Kristus. Kami minta biarlah kiranya Roh Allah hadir di tengah kami, menguasai seluruh hidup kami, sehingga berita firman Allah yang kami dengar mendapatkan tempat di dalam hati kami, sehingga kami dapat berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca kitab Galatia pasal pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan berdasarkan ayat ini, karena ini menjadi satu urutan yang sangat penting di mana kita harus meletakkan dasar kebenaran ini supaya dengan pengertian dari pemahaman firman Allah ini kita bisa bertumbuh dengan baik, ya. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima kita baca bersama-sama ayat ini dari Galatia pasal pertama 2:3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengertian tentang kebenaran ini adalah merupakan alat penangkal yang baik bagi jemaat di Galatia. Karena memang sekali lagi seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, mereka sedang berada di dalam pengajaran-pengajaran yang agak menyimpang dari dasar kebenaran. Nah, hari ini dan kemarin sebenarnya ada berita yang cukup viral, ya. Di daerah Manado itu ada sepasang kekasih, ya. Sepasang kekasih itu menjelang hari pernikahan, rupanya pihak laki-lakinya itu meninggal dunia. Nah, akhirnya ada satu kesempatan lah begitu diadakan pernikahan juga. Jadi mayat di depan, lalu wanitanya juga diperhadapkan, dipernikahkan di situ. Dan saya baca beberapa komentar, tidak terlalu banyak komentar yang saya baca dari uploadan di media sosial itu berkata ini sesat, ini sesat. Tapi saya baca ada satu yang berkomentar memberikan sanggahan begitu. Sanggahannya begini terhadap berita itu. Bukankah kasihan sebenarnya kepada pihak wanitanya? Kalau prianya sudah meninggal ya sudah gitu. Biarkan yang wanita kemudian bisa move on kembali dan mencari pasangan hidupnya. Nah, kalau dia sudah dinikahkan nanti bagaimana kelanjutannya? Intinya seperti itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana prinsip orang itu kemudian mendefinisikan ini merupakan satu pengajaran yang sesat gitu. Lalu ditanya dari gereja mana dan seterusnya. Tetapi menurut saya ini adalah pengajaran-pengajaran yang berkembang hari-hari ini. Dan kalau kita tidak memakai prinsip firman Allah dan sebuah kebenaran yang sesungguhnya, maka kita mudah diombang-ambing. Nah, saya coba melihat dari konteks ayat ini. Rupanya orang-orang yang ada di Galatia itu
belajar untuk memahami satu kenyataan kehidupan, bahwa yang memang mereka harapkan itu adalah damai sejahtera. Tapi yang dimaksud damai sejahtera itu bukan damai sejahtera yang berasal dari Kristus, tetapi damai sejahtera yang diciptakan oleh mereka. Itu sebabnya dari ayat yang kita baca ini, baik Paulus maupun saudara-saudara seiman yang bersama-sama dengan Paulus punya satu pengharapan yang besar, agar kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus itu menyertai mereka. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus berdasarkan ilham roh, selalu diawali dengan konteks begini: kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa kita menyertai kamu di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan seterusnya. Kenapa, pertanyaannya, Paulus menyampaikan membuat urutan yang demikian? Pertama adalah kasih karunia, yang kedua damai sejahtera dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa yang dianut oleh orang-orang di jemaat Galatia itu sebaliknya. Bukan damai sejahtera yang berasal dari kasih karunia Allah, tetapi damai sejahtera yang mereka ciptakan sendiri. Saya mencoba mengkonfirmasi kebenaran ini tentang prinsip yang kemudian mendahului tindakan mereka, bahwa kasih karunia itu adalah nomor sekian bagi mereka. Tetapi Paulus menyampaikan dasar bahwa kasih karunia itu merupakan dasar yang pertama-tama harus diletakkan. Sebab kalau bukan kasih karunia, sulit bagi kita untuk kita dapat mengucap syukur. Kenapa kita bangun pagi hari kita berkata terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu, untuk hari, untuk nafas hidup yang Kau beri? Karena kita menyadari hidup ini hanya kasih karunia. Hidup ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Beda dengan orang-orang yang mendasarkan nilai hidupnya berdasarkan damai sejahtera menurut diri sendiri. Tidak perlu ada pengucapan syukur, tidak perlu ada sesuatu yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan sebagai hal yang kemudian memang penting dinyatakan kepada Allah. Seolah-olah Paulus ingin sampaikan begini, hidupmu itu sesungguhnya bukan oleh damai sejahtera, tetapi oleh kasih karunia yang pertama-tama. Dan saya coba memikirkan Bapak Ibu Saudara, kalau orang hanya mencari damai sejahtera tanpa mengerti, memahami prinsip kasih karunia, maka apa yang diharapkan dari damai sejahtera itu seperti si pungguk merindukan bulan. Orang mengharapkan damai, orang merindukan sejahtera, tetapi itu hanya menjadi sebuah angan-angan. Satu kali saya pernah berpikir keras Bapak Ibu Saudara tentang orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan sebelum meninggal dia harus diwarnai oleh sakit penyakit terlebih dahulu. Nabi Elisa adalah seorang nabi besar,
tapi pada akhir hidupnya dia harus sakit. Hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, Pendeta Bigman Sirait, Bapak Pendeta Yakub Nahwai, terus beberapa hamba-hamba Tuhan kaliber dunia, mereka sakit. Saya mulai memikirkan begini, bahwa seseorang yang bertahan dalam panggilannya, entah itu menjelang ajal dia harus mengalami sakit, kalau dia bertahan sampai akhir, saya menyatakan itu adalah satu mujizat. Jadi mujizat itu bukan hanya sembuh dari sakit, tetapi kemampuan untuk terus hidup dari sakit itu adalah juga mujizat. Sama saja pemikiran orang-orang Galatia, mereka mengharapkan damai. Sebab menurut saya ada banyak orang yang sakit, mereka berhenti berharap kepada Tuhan. Justru mungkin menjauhkan diri dari Tuhan. Bukan semakin mendekat, tetapi menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, ini bukan satu prinsip kebenaran. Karenanya saya mempercayai begini, begitu penting pernyataan Paulus dalam ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang diharapkan oleh Paulus menjadi atribut, menjadi pelekat dalam hidup orang-orang yang percaya. Karena itulah yang membuat orang-orang Galatia itu bisa mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita itu dininabobokan. Kita itu sedang diayun-ayun begini untuk tidur, untuk bersantai dan seterusnya. Seolah-olah kita mau katakan kehidupan Kristen itu kehidupan yang mewah, kehidupan yang enak, kehidupan yang melegakan, kehidupan yang menyenangkan. Tapi ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kita mulai berpikir panjang. Apakah memang seperti ini menjadi pengikut Kristus? Rasanya bukan dan seterusnya. Kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus dimulai dari kitab Injil saja. Berapa banyak mereka yang percaya kepada Kristus harus tumbang mengalami penderitaan dan kesusahan. Termasuk para murid-murid. Akhir hidup mereka mengenaskan. Diwarnai oleh kesulitan, penderitaan kehidupan. Tapi mereka mampu bertahan sampai akhir. Saya percaya inilah yang dirindukan oleh Paulus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia ini adalah bicara tentang maksud baik dari Allah terhadap atau kepada kita dalam sebuah pekerjaan yang baik di dalam diri kita. Kalau pekerjaan yang baik itu tidak selamanya mudah, tidak selamanya gampang, tidak selamanya sederhana. Harus banyak kali kesulitan demi kesulitan. Dan saya coba membaca begini, bahwa orang-orang yang hidupnya diwarnai dirundung oleh kesulitan. Saya mengambil pernyataan dari Bapak Pendeta Stephen Opung itu. Dia katakan dia adalah orang-orang yang agung. Dia adalah orang-orang yang agung. Dia sampaikan begini, anak-anak yang dididik dalam kemanjaan,
mereka akan menjadi bumerang bagi orang tuanya. Tapi anak-anak yang dididik keras dalam kesulitan, anak-anak yang akan terhormat pada akhirnya, dia akan menjadi orang agung. Tokoh-tokoh dunia, mereka memulai karir hidupnya dari sebuah kesulitan demi kesulitan. Mengapa mereka menjadi orang agung, menjadi orang besar? Karena dimulai dari kesulitan itu. Dan saya ingin nyatakan, segala yang baik dari kasih karunia Allah itu tidak membuat kita meloloskan diri kita, menghindarkan diri kita dari yang namanya kesulitan. Tidak. Tetapi justru alat mengkonfirmasi kepada kita bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami itu yang akan menuntun kita kepada sebuah kehidupan yang dipermuliakan untuk kemudian hari. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini, ayat 4, maka konsep kasih karunia dari Allah itu, mengapa itu terjadi? Dimulai yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Kasih karunia Allah itu diawali dari tindakan pribadi Yesus Kristus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi ada tindakan pendamaian yang dilakukan oleh karena sebuah kesulitan-kesulitan penderitaan kehidupan jalan salib itu. Yang kedua, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Maksud dari melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini adalah bahwa kita ini dipulihkan oleh Tuhan dari segala kerusakan. Itu sebabnya hidup itu harus progresif. Biarlah yang lalu berlalu dengan waktu, dengan kesedihan, dengan penderitaannya. Dan mari kita jalani ke depan itu dengan keberanian, dengan semangat, dengan sukacita, dengan bergairah. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat pagi-pagi di sini banyak orang-orang olahraga, khususnya orang-orang yang sudah mendekati kepulangan mereka ke surga. Saya tanya mereka, kenapa Pak olahraga? Saya selalu tanya ini, sakit apa Pak? Ada yang gula 700 baru olahraga. Ada yang kena penyakit jantung baru olahraga. Ada yang komplikasi baru olahraga. Kenapa sih orang olahraga setelah mendapatkan masalah gitu? Tidak mempersiapkan diri dulu. Saya dari kecil olahraga. Suka saya adalah sepak bola. Cuman ketika keluar dari Lampung saya tidak mendapatkan tempat untuk olahraga. Tidak ada sarana dan prasarana yang memadai bagi saya. Saya hanya ingin menyampaikan begini, bahwa konfirmasi kita tentang kasih karunia Allah itu bukan semata-mata kita menjadi baik dulu, tidak. Tapi kita seringkali menyangka kasih karunia itu bukan sebuah keadaan yang tidak baik. Prinsip kita kasih karunia itu semua yang baik-baik. Tapi Tuhan berjanji kepada kita, kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu melepaskan kita
dari dunia yang jahat sekarang ini. Artinya Dia sedang dan akan memulihkan hidup kita, menanggalkan semua manusia lama kita. Dulu kita diperbudak, sekarang sudah dipulihkan hidup kita. Dulu hidup kita tidak jelas, bukan karena kulit kita hitam, bukan karena kita sering tidak ada lampu, tapi memang karena perbuatan kita tidak jelas. Tapi di dalam kasih karunia Allah itu, Dia menggaransi kita, melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Kita masih ada di dunia yang jahat ini betul, tetapi Dia sedang memisahkan kita. Seperti peristiwa di mana Allah menghukum Mesir. Tuhan melewatkan semua khusus bagi orang Israel. Ia tinggal di daerah yang namanya, saya lupa apa namanya, daerah Israel, tanah Gosen. Dia berada di tanah Gosen. Itu adalah tanah yang memang menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Itu masih di dunia, tapi Tuhan kecualikan mereka. Nah, kasih karunia Allah di mana Ia menyerahkan diri bagi dosa-dosa kita dan melepaskan kita. Itulah sebenarnya yang menjadi benteng, yang menjadi pelindung bagi kita. Yesus Kristus telah mati membebaskan kita dari dunia sekarang yang jahat ini. Bukan oleh karena kemampuan dan kekuatan, bukan oleh karena olah pikir, bukan oleh karena nilai-nilai yang dibangun oleh orang-orang dunia ini, tetapi semua hanya oleh karena kasih karunia dari Allah. Dan saya ingin nyatakan begini, kalau kita hidup hari ini dengan segala macam warna hidup yang kita alami, percayalah itu adalah kasih karunia dari Allah. Kakimu sedang sakit hari ini, kepalamu sering pusing hari ini. Statement Pak Stephen itu baik, bagus. Body itu apa ya? Apa Bu Gembala? Tubuh itu menyembuhkan tubuh itu semua. Tubuh ini menyembuhkan tubuh ini semua. Bukan. Jadi tubuh ini kelihatan baik gitu loh, tapi dalamnya itu apotik gitu loh. Kelihatannya saja hidupnya itu baik. Tapi dalam itu apotik. Penuh obat yang diminum. Tiap hari minum amlodipin, minum simvastatin, belum minum untuk mata, belum minum untuk jantung, belum minum untuk otak, belum minum untuk yang lain. Tapi hidup kita bukan karena obat itu, tapi oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyadari betapa pentingnya hidup di dalam kasih karunia Allah. Meskipun kita menjadi apotik berjalan ya, menjadi apotik berjalan, konsumsi obat setiap hari seperti saya ini. Tapi kalau kita bisa hidup ada hari ini dan bangun pagi, bisa bernapas dengan baik, bisa melihat istri, anak, bisa melihat rekan-rekan semua, adalah kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kalau berdoa, terima kasih atas kebenaran-Mu yang sudah nyatakan dalam kami. Kami percaya setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi biarlah seluruh kehidupan kami nyatakan, kami mengerjakan, kami melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan kami,
sehingga kami tetap bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih yang Tuhan sudah berjalan juga tempat ini. Kau telah menyertai, berkati keluarga ini, anak-anaknya, semua anak-anak muda yang menyatakan dalam hidup. Biar seluruh kami yang hadir malam hari ini, Engkau terus yang menuntun kami, untuk terus berjalan bersama dengan Kau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan firman-Nya, biarlah firman-Nya yang menjadi berkat buat kita. Kita akan memberikan persembahan, ada yang mau memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan kami sudah dipenuhkan oleh firman-Mu hari ini. Tuhan akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan menjadi rupa di hadapan yang harum di hadapan-Mu, menjadi berkat yang melimpah di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan kami yang sudah memberi, dan biarlah Tuhan menjadi berkat bagi kami. Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan, dan juga Kau berkati segala usaha pekerjaan kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengar dia panggil nama Sang. Besok ada doa malam di tempat ini, dan hari Sabtu ibadah pasutria. Sabtu ibadah pasutria. Wanita, sorry ya. Puji Tuhan kalau wanita, ya, karena saya ada tugas di sini gitu di warga belakang ya. Jadi saya takut waktunya, rupanya betul wanita. Puji Tuhan gitu. Bukan menghindar, puji Tuhan kepada wanita. Baik, saya kira itu. Kemudian hari Minggu jam 7 ibadah sekolah Minggu, jam 8 ibadah raya. Untuk ibadah wanita Pentakosta itu bulan depan. bulan depan. Oke, nanti bisa menghubungi Ibu Gembala atau Ibu Martin ya, pengurus wanita. Saya kira itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri di dalam doa. Limpahkan segala kemurahan dan berkat Tuhan kepada seluruh hidup kami. Kehadiran kami tidaklah menjadi sia-sia, dan Tuhan memperhitungkan semua dengan sempurna. Kau limpahkan segala anugerah dan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu mengalir atas hidup kami. Berkati rumah tangga dan keluarga, berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkata apa yang kami buat dengan tangan kami, kiranya Tuhan sendiri menjadi penjaga dan pelindung bagi kami. Teringat akan kami bagi jemaat Tuhan, bagi Ibu Ardes yang bulan ini akan melahirkan.
Tuhan tolong berkati ibu, berkati kandungannya, semua berjalan dengan baik. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi yang akan operasi bagian yang kedua, Tuhan tolong, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Opung Bonar, Tuhan juga pulihkan dalam nama Yesus. Oma Tanpenio, Oma Evelyn, Oma Unggang, Tuhan beri sehat kuat bagi mereka, untuk mereka tetap ada di dalam anugerah dari Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, berkati gerejamu di tempat ini, dan kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah Tuhan yang bekerja. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan,